Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kami akan menampilkan kegiatan debat dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Amilja sebagai moderator. Izinkan saya untuk memandu kegiatan debat ini. Selanjutnya, perkenalkan dari tim afirmasi yang berada di sebelah kanan saya, tim oposisi yang berada di sebelah kiri saya, tim netral dan juga yang berada di belakang saya. Dan kali ini akan membahas mengenai apakah pembelajaran daring dengan penyampaian materi melalui gerak ilmu bahasa Indonesia mampu mengarahkan peserta didik belajar mandiri secara efektif. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Untuk tim afirmasi, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti dari tim afirmasi. Silakan untuk tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitrian dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari tim oposisi. Selanjutnya, persilakan untuk tim netral dan juga penulis untuk memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari tim netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari tim netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati dari tim netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa dari Indonesia dari Sebelumnya, saya akan menyampaikan tata tertib atau aturan dalam kegiatan debat dahulu. Yang pertama, jika tim juru bicara sedang menyampaikan pendapatnya, dimohon untuk mendengarkan dengan baik dan jangan ngobrol sendiri. Yang kedua, semua peserta dan penonton dilarang untuk melakukan perbuatan anarkis dan juga perkataan yang mengandung sara. Yang ketiga, durasi penyampaian masing-masing pendapat 1 menit. Selanjutnya, capek lah yang digila. menyampaikan pendapatnya dengan keras dan jelas agar bisa terdengar oleh semua peserta dan juga penonton. Yang terakhir, setiap tim harus mengetahui urutan penyampaian pendapat yang sesuai dengan teksnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian media pembelajaran, blog, sistem pembelajaran daring dan juga HP. Pengertian media pembelajaran menurut Azhar 2011 adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar mandiri. Blog selanjutnya, blog adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini sering kali dimuat dalam urutan isi terbaru dahulu sebelum
afirmasi setuju bahwa pembelajaran adalah melalui handphone. Siswa-siswi dapat meningkatkan komunikasi dan membangun semangat belajar mengajar. Dan juga tidak kesulitan dalam hal pembelajaran dikarenakan handphone. Itulah siswa dapat mencari informasi atau pengetahuan. Meskipun tidak dapat berinteraksi langsung dengan guru, tetapi dapat mencari hal yang kurang dipahami di handphone. Dengan begitu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Handphone juga dapat menambah wawasan dalam mencari informasi di belahan dunia. Alasan praktis dan bermanfaat itulah yang membuat semangat handphone disebut dengan media pembelajaran. Selanjutnya untuk tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Salwa dari Halo. karena sudah saja ada saya tidak silakan untuk tim netral menyampaikan pendapatnya. Memang pembelajaran di praktis, siswa mudah memahami materi dan melalui handphone juga siswa dapat mencari informasi dan sosialisasi. Namun, salah senang dari dunia juga dapat membuat proses pembelajaran dalam siswa juga tidak dapat berkonsentrasi saat pembelajaran. Selanjutnya, dilanjut tim advokasi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Madeli dari tim afirmasi berkata bahwa pembelajaran dari melalui blog dapat memperluas pembelajaran dan memperluas pengetahuan. Apalagi saat masa pandemi ini, setiap sekolah diharuskan melakukan hal tersebut mempersulit siswa dalam belajar. Nah, dengan adanya blog itu membuat belajar lebih mudah dan praktis. Karena blog bisa diakses melalui internet. Maka dari itu, saya berharap dengan adanya blog ini menjadikan para murid lebih mudah belajar dan lebih paham akan materi yang ingin disampaikan oleh para murid. Sekian dari pendapat saya, kalau lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dilanjut tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjati Amalia. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Saya sebagai tim oposisi tidak setuju karena belum tentu semua siswa paham tentang pembelajaran dari penyampaian materi blog. Bisa saja siswa tidak paham dengan materi tersebut. Dengan pembelajaran dari siswa menjadi malah dari
Lanjut, Tim Oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran melalui ilmu bahasa Indonesia memiliki secara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pembelajaran dari melalui ilmu bahasa Indonesia memiliki keuntungan di antaranya seperti siswa dapat lebih dalam untuk mempelajari materi belajar, setelah berulang dengan pengalaman salah dan juga dapat mempermudah proses pembelajaran selanjutnya. Tapi juga memiliki kekurangan seperti adalah punya perasaan keluarga dan juga peserta didik kurang memahami materi karena tidak berinteraksi secara aktif dengan guru. Terima kasih. Selanjutnya, Konsulen menyampaikan simpulan. Perkenalkan, saya Novi sebagai Novi. Saya di sini akan menyampaikan simpulan dari teks tentang apabila pembelajaran dari penyampaian materi melalui bahasa Indonesia mampu memahamkan peserta didik belajar mandiri secara efektif. Media pembelajaran blog melalui HP dapat membuat peserta didik lebih mudah untuk belajar dan memperluas pengetahuan dan dapat membantu konsumsi belajar dengan mudah. Tetapi ada juga sisi negatifnya, antara lain peserta didik belum tentu paham dengan materi pembelajaran yang dijelaskan melalui blog. Namun dalam pembelajaran dari sinyal dan internet juga dapat menjadi masalah dan menghambat dalam proses pembelajaran. Akibatnya, peserta didik menjadi kurang konsentrasi dan kurang memahami materi, sehingga peserta didik menjadi malas dan membuka materi dan malas belajar. Terima kasih. Sekian kegiatan kita kali ini, kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Bagaimana tanggapannya? Mas, sudah. Penonton, halo penonton.